warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa fahma. Allahumma ij'al ijtima'ana hadzal ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna tanzil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati jajaran pengurus yayasan, yang saya hormati para pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan As-Shaleh. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah siang ini Indonesia sudah campurannya sagaya Indonesia jalan. Alhamdulillah enjing ieu urang biasa tepang sing goreng ngaraostina bisa ikut bergabung, ikut berjumpa, sharing, lebih kepada sharingnya di antara kita keluarga besar As-Shaleh yang subhanallah sok emut ka almarhum Pak Haji sering ngobrol sareng anjeunna begitu besar motivasina malihan sing kuring awewe sok kadorong gitu Pak Haji. Semangat anjeunna luar biasa. Mudah-mudahan dugi ka ayeuna hasil jerih payah anjeunna ngalir ka anjeunna insyaallah. Sebab ieu dari mulai menggagas, perintis, membangun, pengembang, insyaallah bakal nampi aliran pahala tina hasil nu urang diteraskeun ayeuna. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang membuat satu gerakan, satu program, maka ia akan mendapatkan pahala yang ia lakukan dan dari pahala orang-orang yang meneruskan. Maka insya Allah setiap kebaikan yang kita bangun akan mengalir pula di samping untuk kita juga untuk beliau sebagai penggagas pelopor lembaga ini. Insya Allah mudah-mudahan. Buka dua lamun dipayun dan silaturahim kasadayana. Alhamdulillah singguring biasa sang dipayunan orang-orang hebat, para pejuang-pejuang pendidikan Islam, para tokoh-tokoh praktisi pendidikan yang memang kita akui bersama bahwa masa depan bangsa, masa depan agama sangat ditentukan oleh pendidikan. Bahkan salah seorang pakar pendidikan pernah dalam suatu khutbah Jumat beliau mengatakan di saat waktu itu sedang Krismon tahun 97-nya 97-98 beliau pernah menyampaikan kenapa Indonesia sampai menjadi Krismon, karena banyak orang-orang koruptor. Kenapa muncul para koruptor? Karena gagal di bidang pendidikan. Soalnya gitu. Kenapa Indonesia gagal di bidang pendidikan? Karena pendidikannya tidak mempola pendidikan Rasulullah SAW. Analisa beliau seperti itu. Jadi bangsa kita penuh dengan
koruptor karena gagal di bidang pendidikan. Pendidikan gagal karena tidak mempola pendidikan Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, apa pola pendidikan Rasul? Intinya dua. Satu, tauladan. Yang kedua, pembiasaan. Ini pola pendidikan Rasul yang utama. Pertama, tauladan. Yang kedua, pembiasaan. Kulantaran kebiasaan ke sekolah Rasok Miron itu menjadi adat resep maling. Akhirnya ke sekolah ke era maling, asal maling nilai jadi maling duit, kan gitu kan ini namanya beda jenis unggul. Maka ini bisa terjadi karena pembiasaan, pembiaran sejak kecil, tidak ada kedisiplinan untuk jujur. Anak dibiasakan berbangga nilai besar hasil nyontek ketimbang nilai kecil hasil sendiri. Ini tanpa disadari akan membentuk karakter anak. Padahal pola Rasulullah SAW itu dibangun dengan kejujuran. Ini pernah di tahun 98 salah seorang pakar pendidikan Islam mengatakan seperti itu. Maka dalam kesempatan ini, karena saya tidak dibatasi untuk ngomong apa, berarti makumah di dianya baik, sedikit kita ngobrol, nanti kita lanjutkan dengan sharing dan jawab kalau ada waktu. Di kalangan para pakar pendidikan Islam, kita bicara umum aja dulu ya, tidak menukik kepada fikih atau ibadah. Nanti untuk konten di depan, nanti di pertemuan-pertemuan yang lain, saya ingin menyampaikan bahwa di kalangan pakar pendidikan ada 3 istilah yang berkaitan dengan pendidikan. Pertama ada istilah ta'dib, yang kedua ada istilah ta'lim, yang ketiga ada istilah tarbiyah. Ini hanya mengingatkan saja waktu kita kuliah ya. Ingatlah atas ayat dari semester anak. Kita mengingatkan saja. Pertama ada ta'dib, kedua ada ta'lim, dan ketiga ada tarbiyah. Ta'dib yang pertama itu dari ada wajib di ta'dib. Pelakunya adalah mu'addib. Nah, guru sebagai mu'addib adalah bentuk personifikasi, bentuk perwujudan yang akan dijadikan tauladan oleh muridnya. Maka kalau guru berperan sebagai mu'addib, lebih kepada memberikan contoh adab, memberikan contoh akhlak dengan tauladan dan pembiasaan. Bahkan ada ungkapan menyatakan adab dahulukan sebelum ilmu. Leres ke? Urang sok nonton di film-film Cina nya, film Hongkong begini. Aya norek berburu kumpul, mameh diajar jadi coba heula etika. Dijutah bulan cair tuh gedenya tuh. Lamun taat berarti benar ilmu teh. Can diajarkeun ilmu, tapi dites heula bagaimana ketangguhan dina mental, kumaha kasatiaan ka guruna, kumaha hormat ka guruna. Setelah yakin hormatna, satiana, tekadna, baru diajarkan ya. Itu adab dahulukan sebelum ilmu. Nah, guru sebagai mu'addib ada di depan, harus berfungsi berperan sebagai tauladan. Dan ini akan menjadi bagaimana murid bentuk ke depan tergantung bentuk gurunya. Ayo berarti teh, berarti lamun budak hayang cenah soleh teh, nu kudu soleh teh saheula. Begitu. Jangan berharap anak getol sholat berjamaah lamun urang gitunya. Berarti ini mutlak mau tidak mau. Mu'addib itu bentuk perwujudan apa anak di masa depan, itulah kita. Makanya kalau kita sebagai guru teh, posisikan kita sebagai cermin yang akan dilihat terus oleh murid kita.
oleh anak didik kita, peserta didik kita. Istilah ta'dib itu ada. Rasulullah SAW mengatakan adabani Allah fa ahsana ta'dibi. Allah yang langsung mendidik adabku. Fa ahsana ta'dibi, maka Allah memperbagus ta'dibi, pendidikan adabku. Leres. Maka Rasulullah ketika sebelum jadi Rasul dapat gelar dua. Satu ummi, yang kedua amin. Coba depan. Ummi buta huruf tapi amin. Ari amin naon? Bisa dipercaya padahal buta huruf. Jadi seolah-olah tidak ada garis lurus antara bodoh dan jujur. Ternyata Rasulullah SAW bisa membuktikan beliau amin. Seluruh orang Arab percaya Muhammad tidak pernah bohong. Sampai ketika mau hijrah kan, di saat sebagian besar sahabat sudah hijrah, sapalihna hijrah, orang Quraisy itu uring-uringan bagaimana caranya meredam perkembangan Islam, bagaimana cara menghentikan perjuangan Muhammad. Diadakanlah pertemuan di Darun Najwa. Durang berada di parlemen lah, gitu. Seluruh ormas di doa, ormas orpo ojek di doa, ojek di organisasi ngajegang di doa, untuk membicarakan apa yang harus dilakukan untuk menghentikan yang namanya Muhammad. Ada yang usul. Saya pikir ini ajalah mudah. Bikin baligo pun aya masing badal, brosur sing loba, sebarkeun ka sarea sebutkeun Muhammad tukang bohong. Siapa yang pertama menolak? Abu Jahal. Cek Abu Jahal, saya tidak setuju. Ya, sarea ge ngaku apal Muhammad teh tarang bohong, jujur amin Muhammad mah. Lamun urang nyebutkeun Muhammad tukang bohong ka urang disengseuringkeun. Coba pangkat Abu Jahal yang paling menentang tapi mengakui Muhammad itu al-amin. Berarti bisa saja orang pintar tapi itu jujur, orang buta huruf laras itu kan. Rasul sebagai wujud nyatanya al-amin, semua orang percaya tidak pernah bohong, artinya jujur, benar, soleh. Tapi di sisi lain Allah setting beliau buta huruf. Untuk apa disetting buta huruf? Untuk lebih meyakinkan bahwa Quran bukan buatan Muhammad. Masa buatan Muhammad maca gitu bisa, nulis gitu bisa. Berarti ummi bukan berarti bodoh, tapi hanya buta huruf untuk lebih mensterilkan bahwa wahyu itu bukan buatan. Maka Rasul sampai bagusnya gitu, sanu ngadidikna langsung Allah fa ahsana ta'dibi. Yang kedua, Rasulullah pernah memerintahkan begini, adibu auladakum salasata hisab. Didik adab. Adibu, didik ku aranjeun auladakum, anak-anak kalian salasata hisab, 3 hal. Pertama, hubbi nabiyikum. Didiklah mencintai nabimu. Wa hubbi ahli baitihi, mencintai ahli baitnya. Wa hubbi tilawatil Quran, mencintai membaca Al-Quran. Tilu nu diamanatkeun ka Rasul urusan adab. Didik anak cinta Rasul. Kalau sudah cinta pasti bakal nuturkeun akhlak Rasul. Sok bandungan budak, tong budak lah kalau oge lamun geus cinta hiji jelema ka bentuk-bentuk sirah dituturkeun. Leres. Asli. Baheula di zaman ramena naon baheula malai Noah naon? Meme Noah teh. Terpeh. Oh nu ngetren-ngetrenna eta dina acara TV geus nyanyi diriung ku sararea, kaos boboyong ku kesan dialungkeun pada marbutkeun. Coba lemon kaos urang dialungkeun. Siksa. Kenapa bisa seperti itu? Cinta yang bicara. Kalau cinta yang bicara, logika tidak jalan. Bau kesan geus teu pangaruh. Leres teu?
Nah, Rasul menyuruh titik anakmu mencintai Rasul. Artinya kalau sudah cinta Rasul, pasti adab-adaban akhlaknya akan ikut Rasul. PR besar tak keluran ayeuna tang lidik budak. Budak ulah sina tangah ka kulon, sina tumpul ka handap ta Quran jeung hadis. Kenapa? Karena akhlak Rasul berada di Quran. Pan pakta nu katinggal ku urangnya, barudak leuwih resep tangah ka kulon ka barat. Jadi bentuk indung suku tapi ka rambut hayang nuturkeun urang-urang padahal identitas urang mah di mana? Di Rasul Quran hadis. Maka PR urang berenang urang kudu siga Rasul wanohkeun barudak karena akhlak Rasul. Keun abdi mah punten Pak Haji moal sasana matematik jeung bahasa Inggris abdi mah keun yang aya bagianana. Beres. Dan guru bahasa Inggris oke, anggar tugas nama nuntun budak sina tauhid. Dah yang salamet dunya akhirat. Sadaya guru hati-hati. Guru bahasa Inggris, bahasa Indonesia, biologi, kabeh membawa anak untuk la ilaha. Misi semua orang seperti itu. Apalagi di lembaga pendidikan Islam hati-hati. Lah orang mau ditanya di kubur bahasa Inggris mah, ku bahasa Inggris mau di sana sope. Da anggar ditanya nama bakalnya. Maka satu komponen pendidikan guru mata pelajaran apapun menggiring kepada keyakinan anak la ilaha illallah, harus tanggung jawab, termasuk adab tadi. Kalau didik adab guru akidah akhlak tapi dibiarkan oleh guru bahasa Inggris, mereka ngawujud dan mudah. Apa? Cek guru akidah akhlak, rambut potong, biar rapi kelihatannya. Cek guru bahasa Inggris harus diberikan kebebasan. Biar ekspresi anak kasihan we. Sok aya teh pangalaman di hiji lembaga aya anu kitu teh. Carita nama cenah pendidikan modern membiarkan anak rek dahar jeung guru sapiring pek bae. Heueuh teu nanaon secara hukum tapi adab teu pantes atuh. Pernah tahu itu yang namanya matahari? Itu kan entuk. Anu jauh di rahmat ya, anu syiah ya. Itu ada ipar saya tahu sabar acan apal kaji kalau arti batul iman di Nunung aya sekolah hebat tuh masuk kadinya. Ternyata nu dikircon ternyata eta aya nama syiah Syiah. Eta dirinya diberikan kebebasan sampai nyomot tuangan tina piring guru. Dibiarkan aja. Kenapa? Biarkan berekspresi. Nanti wes digegel jadi guru. Bagi kita tidak bisa seperti itu karena kita sudah pola baku, sudah punya pola baku kita mah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa berpadon kakulon urang mah geus boga pola yang paling ideal. Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah, didik anak-anakmu, murid-muridmu mencintai Rasulnya. Yang kedua mencintai ahli baitnya, ahli bait Rasulullah. Kenapa? Kata Rasulullah, cintailah ahli baitku karena cinta kepadaku. Betapa sakit hati Rasulullah ketika ahli baitnya tidak dicintai apa dan disakiti. Ini dua kan? Anu katilu hubbi tilawatil Quran, sina cinta budak teh karena tilawatil Quran. Kameureun memeh budak teh urang heula meureunnya maji ayuran kan budak kesel nih kalau tidak jauh. Ini pertama muadzin, posisikan kita sebagai muadzin. Bentuk anak ke depan tergantung kita sekarang. Yang kedua ada istilah ta'lim. Ta'limat tina alima, tahu. Alama memberi tahu, berarti mengajar. Alima tahu, ta'allama mencari tahu, alama memberi tahu. Itu kan segatnya.
alima menjadi alim, ta'allama menjadi muta'allim, allama menjadi mu'allim. Guru mana? Mu'allim. Maka dalam hadis dikatakan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahli, kata Rasul. Kun, jadilah engkau aliman, orang yang berilmu, alim, yang punya ilmu. Bagaimana orang yang punya ilmu? Segala bisa? Sarayanya bisa so dari bidang-bidangna, lain bidangna mau bisa. Leres. Ahli komputer hebat memprogram segala macam, beret orang pacul. Lepar. Ahli maju segala bisa dipokok, beret komputer. Leres. Maka ahli komputer alim dari bidang nama. Komputer beret orang pacul. Awam kita. Leres bu. Guru bahasa Inggris, hebat bahasa Inggris, beret biologi, menyem. Maka ada istilah orang mah pinter kabeh bodoh, kabeh pinter di bidangnya, bodoh lain bidangnya. Maka ada istilah pinter budak tong ditinggal di satu bidang. Matematik saya tahu rada kedua nilainya, tapi olahraga juara poli saya tahu. Pinter tuh budak, pinter. Tahu disebut bodoh, nah bodoh kapin terang. Soalnya namanya bandingkan dengan pinter matematik sina poli. Hayo itu hari ini mes. Bahkan ini orang jeli mencari potensi bikin terbu mudah. Tong dipaksakan potensi, nah ada dipaksakan oke. Diajar kiroat, suara gerebek. Dulu diulang-ulang, paling naik oke atuh. Teangan di mana lebar, semua lompat hari teh. Nah, mending diajak lompat setan. Potensinya ada di lari, bukan di suara. Tak kurang teh guru harus tahu bagaimana kelebihan potensi, termasuk bagaimana tipe belajar anak, apakah visual, audio, atau kinestetik, itu kan gitu ya, betul kan? Bagaimana anak kalau diajak ngadongeng cepet apalnya? Oh berarti beret dia tipe belajar dari budak kunaon audio. Sio malah mau dibere dongeng, kita akan nunutan saya taman. Hayang nanti dibere gambar, mereka gambar. Oh berarti visual tadi itu belajar. Mun sio mah ngadongeng nunutan, gambar mung. Hayang nanti dibere alat, apa diterapkan kesorangan, kinestetik kekuatannya. Ayo kan budak begitu. Ayo dia budak kan mung cicing, saya tahu kan dia weh. Kinestetik saya tahu. Bawaan kieu nonton. Visual kekuatan dari penglihatan. Ayo kieu we sopa ngadongeng Pak. Kita harus tahu tipe-tipe belajaran supaya efektif dan efisien kita dalam memberikan ilmu. Maka pertama jadilah orang alim. Maka tanamkan pada diri kita orang alim bukan orang serba bisa. Ya, karena orang bakal terbatas. Maka Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan begini, la yazalul abdu aliman ma talab wa in zanna annahu alima faqad jahil. La yazalul abdu, seorang abdi akan senantiasa aliman, disebut alim, ma talab, selama ia mau mencari. Kata wa in dhanna, apabila ia berkeyakinan berprasangka annahu alima, bahwa dia sudah tahu, sudah alim, sudah pintar, maka jahil, sungguh bodoh orang itu. Berarti nu pintar kan kumaha? Nu teu eureun nyiar. Betul. Yang alim itu yang tidak berhenti mencari ilmu, itu orang alim. Kenapa? Semakin dia cari ilmu, semakin lebih banyak yang tidak ia ketahui. Semakin menyadari kekurangan diri, semakin cicing tengah ilmu, semakin pede asa geus pinter. Akhirnya sotoy kan gitu mah. Akibatnya somot.
ispal balik jumun akhirnya tidak bisa membuka diri. Maka orang pintar adalah yang membuka diri untuk terus mencari ilmu. Itu kata Rasul. Apabila kertas jadi hati si eta bapak di sunatanana itu kok orang Arab dalam peribahasanya mengatakan al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayri harbun lil makadil ani. Ilmu itu musuh pemuda yang sombong. Banjir musuh tempat yang tinggi. Pami banjir naik kalau mau ilmu ge mau tepi ke jalma sombong. Kenapa? Karena dia menutup diri. Itu biasa sok aya penyakit di urang gitu teh. Geus asa bisa, geus asa pinter, geus asa bener, akhirnya datang ilmu teh alim. Padahal itu ciri orang sombong. Kata Rasulullah, sombong itu dibangun oleh dua, batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, itu sombong. Alhamdulillah ini. Jadi idealnya adalah kun aliman. Kalau belum bisa alim, maka jadilah muta'alim, pencari ilmu. Sekolah deui. S2, S3, terus sekolah deui untuk mencapai alim. Pada sekolah, ustaz sekolah teh oke, turunkan mustami. Mustami mah seolah pendengar tidak formal belajar sekolah, tapi banyak mendengar, banyak mencari. Aina loba webinar teu kudu mayar. Leres asal daek tepung we dina kursi hareupeun komputer ayeuna mah. Loba nu gratis eta nu kitu teh kudu mayar kudu nyingkah kesel bujur unggul. Kalau ditentu harus laptopnya, tapi lebih mudah sebetulnya. Atau yang terakhir kalau bisa, muhib, pecinta ilmu, pendukung ilmu. Jadi orang berilmu itu bisa diajar ke sekarang, ada yang Inggris tepati ngareuneuh sok dukung atau pendidikan, betul? Rekudana, support segala macam. Jadi pecinta ilmu. Cekang jadi wala takun hobisan. Jangan menjadi orang yang kelima. Boga ilmu henteu diajar tara ngadengikeun lapor ngadukung ge henteu komo ngahalangan patahlik kata binasa. Hancur dunia akhirat. Nah, ini salah satu contoh taklim. Ada lagi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu adalah yang belajar Quran dan mengajar. Mengajar ta'allama. Masdar taklim, orangnya mu'allim. Berarti taklima lebih kepada mentransfer ilmu. Posisikan kita sebagai mu'allim, siapkan diri kita sebagai sumber ilmu, narasumber bagi anak. Sebab fungsinya mu'allimah mentransfer ilmu. Jangan sampai tadi kata Pak Ustaz, kumaha nu ditransferkeun kurang salah cilaka berbudak. Lamun urang salah saurang leuheung kene, tapi boga murid 20, nu salahna sabaraha urang? 20. Budak ngamalkeun, boga murid deui 20. Tuluy we ditransfer ke salah. Ini juga harus disiapkan. Konten yang kita akan transfer itu harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Maka riungan siga kieu urang keur bebekalan teh. Riungan siga kieu mata sebenarnya mengapresiasi bahwa dia memang kegiatan rutin harus itu. Karena konten harus disiapkan. Dengan diskusi bisa saja diskusikan dulu, mungkin itu dikabudakeun usia sekian, mungkin itu materi ilmu situasi ayeuna didikeun itu jauh lebih bagus. Jadi yang disampaikan teh bakal seragam tadi teh. Seragam ya kan, dan seragam dan kabeh. Da agama rupa-rupa atuh. Nya agama mah maksudna rupa-rupa teh loba anu beda. Ini forum yang luar biasa.
Nah, ini taklim, orangnya mu'alim, mentransfer ilmu. Maka orang siapkan sebagai sumber atau narasumber. Nah, yang ketiga tarbiyah. Tarbiyah mah dari robba yurobi tarbiyatan, orangnya murabbi. Nah, para pakar ahli pendidikan lebih cenderung istilah pendidikan dalam Islam kepada tarbiyah, gurunya murabbi. Kenapa? Kalau taklim lebih kepada akhlak, kalau taklim kepada ilmu, kalau tarbiyah mah lebih kepada transfer kasih sayang, tanggung jawabnya, memberi contoh, memberi ilmu. Itu tarbiyah, tercakup oleh kata tarbiyah. Maka orang sebagai murabbi, orang suka doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kalau ke anak manaon Rob, berarti posisikan kita itu sebagai Robnya anak, sebagai orang tuanya anak yang robba. Robba manaon? Mikanya mika deudeung ngati ngadidik nyintreukna oge nyaah kolotna. Katanya berarti kita sebagai guru harus menjadi murabbi, pengganti orang tua. Kolot ngurus ka urang masuk pamrih tara minta guru adi urang lain ho itu gerasan Pak kama robbayani sohiro, kolot ngurus ka abdi nurutna ju alim. Maka urang teh lamun jadi murabbi mah posisikan sebagai kolot ngurus anak. Berarti celik putih celak heran kanya lahir batin eueuh dendam eueuh keheul eueuh pusing siga kolot ka anak. Eta budak kajen baong si donto we leres kajen banget cek baturi si kasep we. Urang contohan punten rada jorang kertuang sararea teh piring ngajaga si bungsu rukutuk teh sisi piring. Apa rukutuk? Sisi piring si bungsu dicabok teh. Apa rukutuk? Itu kelahiran tahun seberapa sih? Morocot apa? Bawa ke Jawa Ustaz. Morocot dirinya digaplok teh, ditajong teh, didegukeun teh. Diramu budak nasi donto leres. Dibersihan budak dibersihan eta geus beres tekun we dirinya da tepina. Leres. Kolot ka anak mah tepi ka kitu-kitu. Bayang ke lamun aki natan morocot ini. Sudahkah kita bisa memposisikan kita di hadapan anak didik kita seperti itu? Sanggup teh? Komo nu di asrama katanya, nu ngaran di asrama mah jauh dari orang tua asli, maka kita berposisi sebagai orang tua. Orang tua mah lahir batinnya ketika nyintrek, kenapa nyintreknya? Dalam hal nyintrek tarik menipu tetangga, asuh didikan mau kata tetangga nyintrekan. Itu yang pertama. Celik putih, celak heran tanpa pamrihnya lahir batin, rek tarik rek laun nyaah gitu. Siga kolot kabu udah kurang murabbi teh eta. Nu kadua itu. Posisikan kita sebagai murabbi, Rob tu Tuhan tuh. Rob teh saha? Pangeran. Maka seorang guru kalau menjadi murabbi harus ada nilai-nilai ketuhanan. Sifat-sifat Tuhan teh kudu aya di diri urang.
salapan sifat Allah sebagian kita miliki, Rahman, Rahim, Alim. Kudu aya sekian presenan di aya di diri urang. Lamun Allah nyaahan, Allah asih, urang ge kudu kitu sabab urang sebagai murabbi. Allah lumayan tidak bangga jadi guru di adalah di jeroan mah. Kalau sebagai mu'allimah Pak sangat mudah baca sabeting memeh ngajar, isukna ajarkeun deui weugi kadua urang poho, barudak sabodo, beres. Laras kitu. Kamu sebagai mu'allimah. Tapi kalau sebagai murabbi sampai tanggung jawab, anak sholat henteu, anak dahar henteu, anak mandi henteu, anak assalamualaikum henteu. Sebagai murabbi mah urang bertanggung jawab. Katakan pahami urang. Lebih cenderung kita sebagai murabbi di samping mu'allim dan mu'addib. Kalau mu'allim mah Nabi Adam oke ditaklim ku Allah nya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Eta mah dalam rangka naon? Adam mau dijadikan khalifah di bumi, ditaklim dulu ku Allah. Setelah ditaklim dikonteskeun ku Allah jeung malaikat. Sokatlah diadu. Asli teh. Kenapa? Malaikat meragukan keadaan ya Allah. Kenapa? Allah akan menciptakan khalifah yang akan nanti menumpahkan dan merusak di bumi. Kenapa tidak kami yang selalu tasbih, tahmid kan itu? Alasan malaikatnya kata Allah, ini alam malah talam diam, aku lebih tahu. Oke, kita buktikan. Diajarkan ke Adam berbagai nama tak pelajarannya, mengajarkan anak ilmu pertama adalah nama isim tongfiil. Ini ibu, garis. Ini Budi, ini bapak Budi kamana akina teuing. Balas itu kan? Itu belajar dari pengalaman Nabi Adam, tidak dikatakan kata kerja tapi isim. Sampai kan di tafsir Jawi sebatnya gitu. Tak ieu coet, ieu mutu. Teh aya saur para ulama aya menyebutkeun ujug teg dina hate nu kitu teh mutu, aya oge nu ditataan kan aya mutu ieu coet. Wallahu a'lam tanda goibnya. Yang jelas Allah mengajarkan kita ajari lewat nama. Kenapa? Ini modal sebagai khalifah. Malaikat naon modalna tasbih tahmid. Ternyata untuk mengurus bumi tidak cukup tasbih dan tahmid, harus ilmu. Patak bisi aya budak rada baong tong hariwang deui da Allah ge mentolerir. Ada situ. Keapan malaikat teh kitu abdi nu saleh, ieu abdi mana sabeh subhanallah alhamdulillah. Kenapa tidak abdi nu jadi khalifah teh? Cek Allah cicing kami leuwih hafal. Adam akan menumpahkan darah. Adam akan merusak di bumi. Ditolak walau teh. Jawaban Allah menolak enggak? Teu kieu tenang moal maruga henteu. Allah menerima. Ada potensi merusak. Tapi ini Allah malata. Aku lebih tahu. Berarti ya mun aya budak baung saeutik teh entong mah jeung dianggap kiamat. Ngomong kurang baheula leuwih ti kitu mah. Ka atas maksudnya. Belajar dari Nabi Adam ada potensi merusak menumpahkan darah, tapi Allah mengakui sebagai khalifah perlu itu. Sebab naon mulai kemajuan nasbeh wae atuh. Subhanallah subhanallah kumaha bangun subhanallah subhanallah milik subhanallah. Enggak bisa gitu. Itu belajar dari kisah Adamnya. Beres kontes Nabi Adam kalah malaikat kan gitu. Aku kita mesti subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana. Abi mah teu terang bisa diajarkeun ulama tuh. Tah aya kitu nya siga teu adil Gusti teh. Teu kieu hari Adam diajarkeun ulah. Ai malaikat tahu ai di tes sarua eta. Beres. So, malaikat sebutkan kemana ya subhanakala ilma abi teu biasa bisa diwar bahasa lama. Dam semua lagi pepe anu tuh Allah teh siga teu adilnya siga
tapi justru itu hikmahnya. Allah ingin mengatakan bahwa untuk khalifah tidak cukup dengan tasbih dan tasbih, dan Allah membekali Adam bukan tanpa potensi merusak, tanpa potensi menumpahkan darah, tapi lebih diutamakan punya ilmu sebagai bekal khalifah. Tah, udah belajar dirinya ketika ayah budak rada bandel bidang itu sok tinggal di potensi bidang lain. Jangan hanya mencela kesalahan anak, akui prestasinya. Budak akan mulai sadar ke atas deh. Coba Rasul diutus Bashir wa Nadir kali dikurang dengan Quran. Bashir heula, Nadir heula. Bashir, mubasyirin wa mundirin atau mundirin wa mubasyirin? Mubashir heula, riwayat heula. Bibita hadiahan budak teh. Ketika anak sudah enjoy, semangat, sukses, ulah ditekan. Ya, padingkeun kurang gede. Adek ranking 1 dikasih hadiah HP baru. Wow, semangat beratnya. Sabab naon? Habita HP anyar. Atau lagi sebenarnya adek ranking hiji, lamun teu ranking hiji gencet ku pantau. Kira-kira kumaha budak? Lain mikir hanya ranking kemana kabur. Itu secara psikologis jelas ya. Maka Nabi Adam setelah dikonteskeun menang, maka diangkat jadi khalifah. Geus kitu kumaha? Diberi fasilitas. Ieu Pak Haji kewajiban yayasan teh. Ke Nabi Adam teh geus lulus jadi khalifah. Maksud Allah teh dam ayeuna mah kieu sok cicing di surga. Pek dahar sakayang maneh, rek dikidu, rek diwetan, rek ada naon, rek digoreng, rek diprenos, rek dihakan-hakan teh. Itu rogodan hae sushi. Di mana eta? Di surga. Satos di teh sacaca. Satos di teh sacaca. Satos sacaca. Maka saur para ulama sangat logis ketika orang berjuang kemudian berprestasi maka dapat penghargaan dan dapat fasilitas. Bahkan ada mengatakan wajar seorang ilmuwan dihargai seperti Allah menghargai Adam ketika lulus di tes dengan malaikat diberikan penghargaan. Adam maneh menang, lulus pintar, malaikat sujud ke Adam. Terus parentah sujud di atas tes saja. Atos. Ini isyarat harus menghargai orang yang lebih pintar. Setelah dihargai diberikan fasilitas. So uskun anta wa jaujuka jannah wa kula min dan hai suci rumah. Silahkan nikmati fasilitas gitu. Tapi hati-hati. Sehebat apapun prestasi, sehebat apapun fasilitas tidak bisa menang-menang. Wala taqrabu hadhihi syajarah, tetapi ada pembatasan. Kenapa? Boga setan. Ini proses perjalanan Nabi Adam itu luar biasa. Pelajaran kurang dari mulai pembelajaran sampai tes ujian, sampai diberikan reward penghargaan, sampai diberikan fasilitas. Proses pendidikan pelajaran kekurangnya itu berkaitan dengan taklim utama. Wihdikan tarbiyah, posisikan kita sebagai murabbi dalam arti tanggung jawab lahir, batin, dunia, akhirat, sering putih, selakheran, mual aya dendam, mual aya kundung, mual aya nawa. Kalau osok kundung ku anak, osok aya dendam ke anak. Kalau bakal kurang sebagai murabbi, mual aya kundung ku budak. Haruh yang ngajar di kelas itu sekolah. Nah, langsung ngomongkeun wae ka urang. Ayah, sok aya guru nu kudu. Aya wae teh. Di dunia persilatan mah aya wae. Kalau murabbi bodo gelo burung palung ge anak sorangan. Bisa dipahami sampai sana. Teu da jatahna setengah sajam saja kata oke. 10 menit deui teh. Kieu naon atau disebut tarbiyah secara global.
Saur Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Mu'jam Al-Quran bagian begini, at-tarbiyatu insya'u syai'in halan fahalan ila haddit tamam. Tarbiyah itu insya'u syai'in halan fahalan ila haddit tamam. Insya menumbuhkan, mengembangkan. Syai'in sesuatu, halan fahalan step by step, setahap demi setahap ila haddit tamam menuju batas kesempurnaan. Ini pendidikan soalnya. Tarbiyah teh hiji insya, kedua syai'in, ketiga halan fahalan, keempat ila haddit tamam. Ada 4 dimensi, ada 4 unsur dalam pendidikan. Pertama harus ada insya. Insya mengembangkan, memunculkan, menggali, memunculkan, mengembangkan. Itu proses pendidikan. Jadi tanggung jawab kurang sebagai murabi, lihat anak, gali potensi anak, munculkan potensi anak, kembangkan potensi anak, salurkan potensi. Itu tanggung jawab saya. Kurang sebagai guru. Ya budak jago pada kieu. Anak-anak pada kawarina gede ya. Oh, ini mesti jadi polisi ini. Nah, siapa pendek tapi kan bisa nanti kerungan dengan ulang calon sekretaris ini. Biasanya sekarang kan kerungan gitu. Hari siapa kalau dengan ngarenyong sih. Oh, master chef. Kurang sebagai murabi geus bisa nebak karakter budak teh ka mana nyalurna. Lah gitu. Seorang manajer di kelas, itu seorang pemimpin di organisasi harus jeli mencari potensi yang ada. Tapi budak ini nyanyi-nyanyian pagawan urang ari saya mah. Nya, salurkeun. Tong nyanyi mun bisa mah bawa sina ngaji. Ajarkeun tilawah Quran, sina alus ngaji. Ayat. Iya pertama insya, gali potensi, munculkan potensi, kembangkan potensi, salurkan. Mun bisa tapi manfaat potensi nanti. Mun tina misalnya tina nyanyi sana tapi muncul, tapi berkembang, ketika diterapkan di mana nyanyi. Itu tanggung jawab orang. Insya. Apa Allah oke bahasa Quran ayatnya. Ansya'atnya kajelema ge summa ansya'nahu khalqan akhar. Setelah air mani kemudian segumpal darah, segumpal daging, muncul tulang dibungkus dengan daging dan kulit, maka summa ansya'nahu khalqan akhar, muncullah makhluk bentuk lain. Tina asalna setetes mani menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, muncul tulang, dibungkus daging dan kulit, ditiupkan roh, maka ansya'na khalqan akhar, muncullah makhluk lain. Lain daging, lain tulang, lain roh, tapi sosok namanya manusia. Itu ansya. Termasuk kurang bayangkan siga moal. Asalna bibit kurang tancep dina taneuh, akaran kahanat porontot tangkal, dahanan regang, daun, kemang, buah, itu ke pendidikan. Maka urang teh siga kitu ka budak. Insya. Kabayangnya? Kabayang hasilnya? Kabayang ribuan orang benar menjadi guru teh kumaha-kumahanya.